Makanya gengsi orang kafir itu, orang Kristen atau agama di luar Islam, itu memandang Islam itu terlalu rendah. Karena melihat individu muslimin wa muslimat. Kaum muslimin wa muslimat yang berbuat sesuatu yang negatif, itu yang mereka jadikan landasan untuk mengukur atau menilai Islam. Itu sebabnya Yesus menegaskan dengan sangat jelas. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di matamu sendiri engkau tidak lihat? Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya, dan pada kesempatan ini secara khusus saya kembali akan membahas berkaitan dengan Ustadz Yahya Walloni. Ulasan kali ini saya beri judul Ustadz Yahya Walloni ngawur dan menerapkan standar ganda. Sebelum saya lebih jauh memberikan ulasan berkaitan dengan topik ini, ada baiknya kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Nah, ini yang memotivasi saya. Dari sisi aksiologi, saya katakan Kristen tidak punya nilai apa-apa. Manusia Kristen, di situ banyak kemaksiatan terjadi. Mari kita buktikan. Contohnya waktu saya masih hidup sebagai pendeta. Di Sangir, tempat kelahiran saya, kampung halaman saya, pendeta-pendeta itu tidak berani naik mimbar kalau tidak minum cap tikus. Harus tahu itu cap tikus, supaya wawasan kita di dalam budaya Indonesia ini kuat, ya. Kita akan memahami minuman-minuman keras yang ada di negara kita. Bagus. Karena memang Belanda meninggalkan Kristen, supaya umat manusia ini semua rusak di Indonesia. Cap tikus itu adalah enau, kemudian dia dimasak, uapnya itu disaring, dan itulah jadi cap tikus. Makanya kalau orang Manado minum itu, langsung jadi tikus, masuk got. Alias mabuk, ya. Nah, pendeta terbiasa dengan hal ini. Tetapi Allah buat Islam itu hadir di dunia ini dipandang oleh manusia terlalu hina. Makanya gengsi orang kafir itu, orang Kristen atau agama di luar Islam, itu memandang Islam itu terlalu rendah. Karena melihat individu muslimin wa muslimat. Kaum muslimin wa muslimat yang berbuat sesuatu yang negatif, itu yang mereka jadikan landasan untuk mengukur atau menilai Islam. Mereka tidak menggunakan aksiologi. Bagi saya pribadi, benar tidaknya sebuah agama, kita harus melandaskan diri pada pemahaman aksiologi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa waktu yang lalu di bagian yang pertama, saudara kita Bapak Ustadz Yahya Walloni yang saya hormati berkata bahwa kekristenan itu tidak memiliki nilai apa-apa. Beliau memberikan sebuah contoh bahwa di tempat beliau berasal, seorang pendeta jika ingin menyampaikan khotbah atau firman Tuhan di mimbar harus minum cap tikus dulu. Cap tikus ini adalah salah satu dari jenis minuman keras, supaya punya nyali dan keberanian menyampaikan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, standar bahwa kekristenan tidak memiliki nilai apa-apa didasarkan dengan adanya oknum atau pribadi tertentu yang tidak mendasarkan hidupnya sesuai dengan ajaran dari Alkitab atau firman Tuhan. Dengan kata lain, ketika Ustadz Yahya Walloni menilai agama orang lain, dalam hal ini Kristen, dengan menganggap bahwa kekristenan tidak memiliki nilai apa-apa, mendasarkan penilaiannya dengan perbuatan, pola, cara hidup, tingkah laku dari pribadi yang beragama Kristen. Padahal sebetulnya ini merupakan satu kesimpulan atau konklusi yang ngawur, dangkal, miskin, sempit, dan menyesatkan. Kenapa? Karena Alkitab sungguh-sungguh menegaskan bahwa orang Kristen tidak boleh hidup dalam kemabukan. Berarti bukan ajaran agamanya yang salah, tetapi oknum atau pribadi tertentu yang tidak hidup sesuai dengan ajaran agamanya. Kalau Bapak Ibu Saudara rindu untuk memahami lebih luas dan mendalam tentang argumentasi yang saya bangun menjawab Ustadz Yahya Walloni yang saya hormati berkaitan dengan
pernyataan beliau bahwa kekristenan itu tidak memiliki nilai apa-apa. Silakan menyaksikan ulasan saya sebelumnya. Tetapi yang sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara, setelah tadi kita menyaksikan apa yang dinyatakan oleh Ustadz Yahya Walloni, beliau berkata begini, tapi Allah buat Islam itu hadir di dunia ini dipandang oleh manusia terlalu hina. Dan beliau pun mengaitkannya tentang gengsi orang kafir, dalam hal ini Kristen, dan agama-agama di luar Islam. Melihat Islam itu terlalu rendah, karena melihat individu-individu kaum muslimin dan muslimat yang berbuat sesuatu yang negatif. Maka itu mereka jadikan landasan untuk mengukur dan menilai Islam. Beliau melanjutkan bahwa dasar pondasi sebuah agama menurut beliau dilandaskan pada pemahaman aksiologi. Keren banget omongannya ya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dari pernyataan Ustadz Yahya Walloni ini, saya jadi berpikir, beliau adalah seorang yang pertama-tama ada unsur kebodohan. Mohon maaf ini, saya katakan demikian secara terbuka. Apa argumentasi atau alasan saya berkata demikian? Karena pemikiran, opini, pendapat dari Ustadz Yahya Walloni ini bertabrakan satu dengan yang lain. Apakah itu disadari atau tidak disadari? Sebetulnya beliau sedang menunjukkan sebuah kemiskinan, kedangkalan, dan kebodohan berpikir. Beliau membangun argumentasi, ada orang-orang di luar Islam yang menilai Islam itu begitu rendah oleh karena ada oknum atau individu-individu di mana berbuat sesuatu yang negatif. Dan beliau berpikir sekaligus mengambil sebuah konklusi atau kesimpulan, orang-orang di luar Islam menjadikan perbuatan negatif itu yang dilakukan oleh individu-individu muslimin dan muslimat sebagai landasan untuk mengukur menilai Islam. Bapak Ibu Saudara, kok bisa seperti ini pola pikir dari seorang Ustadz Yahya Walloni yang saya hormati? Beliau begitu tegas dan keras membuat contoh seseorang yang tidak menjalankan ajaran agamanya di dalam kekristenan sebagai dasar bahwa kekristenan tidak memiliki nilai apa-apa. Karena ada oknum atau pribadi tertentu yang tidak menjalankan ajaran agamanya atau menyimpang dari ajaran agamanya. Bukan ajaran agamanya yang salah, tapi oknum orang yang beragama itu yang salah. Tapi ketika mau mencoba untuk membela agama dan keyakinannya, beliau justru menuduh orang lain, menganggap rendah agamanya, karena ada oknum-oknum atau individu-individu tertentu yang melakukan perbuatan-perbuatan negatif. Ini mau menunjukkan bahwa seorang Ustadz Yahya Walloni ada dalam sebuah pertentangan pikiran yang tidak sinkron, alias ada kekeliruan, bahkan kedangkalan berpikir sekaligus disertai dengan kebodohan di sana. Yang kedua, saya melihat dalam konteks ini Ustadz Yahya Walloni ini menerapkan standar ganda. Beliau begitu kritis melihat, menyoroti ajaran keyakinan agama Kristen dan menyimpulkannya tidak memiliki nilai apa-apa oleh karena ada oknum yang tidak menjalankan ajaran agamanya. Tetapi ketika di dalam agamanya sendiri ada orang-orang yang melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran agamanya, dia melakukan pembelaan. Dengan kata lain, ini merupakan sesuatu yang perlu menjadi pemikiran secara serius bagi kita semua. Memberikan penilaian itu harus objektif, jangan subjektif. Kita boleh berkeyakinan kepada sebuah agama, tapi ketika membuat penilaian, mari kita membangun sebuah rumusan, di mana rumusan ini tuh tidak bertabrakan satu dengan yang lain. Tidak sinkron satu dengan yang lain. Kita boleh kritis terhadap keyakinan agama orang lain, tapi standar yang sama juga harus kita perlakukan kepada keyakinan dan agama kita. Sebagaimana kita mencoba berupaya untuk memberikan penilaian kepada orang lain, mari juga kita secara objektif memberikan penilaian kepada diri kita masing-masing. Apalagi berkaitan dengan konteks ulasan dan bahasan dari Ustadz Yahya Walloni ini.
Tentunya kita tahu bersama sudah menjadi rahasia umum. Bagi agama-agama apapun di dunia ini, pasti ada saja oknum-oknum atau individu-individu yang tidak menjalankan ajaran agamanya sesuai dengan apa yang sebenarnya. Tapi hal itu merupakan sesuatu yang picik dan sempit, bahkan merupakan sebuah kepongahan dan kebodohan semata. Kalau kita menyimpulkan karena adanya oknum-oknum tertentu yang tidak menjalankan ajaran agamanya, menjadi sebuah konklusi kesimpulan bahwa agama orang tersebut tidak memiliki nilai apa-apa. Oleh karena itu, hidup beragama itu perlu kita memiliki standar yang objektif. Sekalipun saya tahu, tetap di dalam setiap agama itu ada nilai-nilai eksklusif. Tetapi dalam standar yang umum kita harus objektif. Kalau menurut saya dalam konteks ini, Ustadz Yahya Walloni yang saya hormati tidak menerapkan standar yang logis, tetapi standar ganda. Kritis kepada agama orang lain, kritis menilai oknum individu orang lain, tapi tidak kritis melihat apa yang ada di dalam agama dan keyakinan sendiri. Itu sebabnya Yesus menegaskan dengan sangat jelas. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di matamu sendiri engkau tidak lihat? Kalau engkau ingin melihat selumbar di mata saudaramu dengan jelas, keluarkan dahulu balok yang ada di depan matamu. Janganlah menghakimi. Kalaupun bisa menghakimi dalam standar Alkitab, menghakimilah dengan adil. Tapi dalam konteks ini sangat subjektif. Sekali lagi, Ustadz Yahya Walloni yang saya hormati memberi penilaian kepada ajaran dan kaidah keyakinan agama Kristen hanya dengan oknum-oknum tertentu yang tidak menjalankan ajaran agamanya. Beliau memberikan penegasan seperti bahasa umum, setitik nila merusak susu sebelangan. Karena ada oknum yang tidak menjalankan ajarannya secara baik, benar dan bertanggung jawab, maka kekristenan tidak memiliki nilai apa-apa. Bagaimana perasaan dari seorang Ustadz Yahya Walloni kalau saya berkata demikian? Ada sosok tertentu di internal agama dari Ustadz Yahya Walloni yang tidak menjalankan ajaran Islam secara baik, benar dan bertanggung jawab. Apakah fair, apakah bijak, apakah benar jikalau saya memberikan kesimpulan Islam itu tidak memiliki nilai apa-apa? Tentu tidak. Tidak benar konklusi seperti itu. Jadi dengan adanya pernyataan seperti ini, saya semakin meragukan eksistensi atau keberadaan dari seorang Ustadz Yahya Walloni yang saya hormati sebagai seorang mantan pendeta, mantan rektor, mantan ketua STT, bahkan seorang doktor teologi. Tidak mungkin demikian cara berpikir seorang yang sudah sampai masuk kepada strata 3, doktor, yang tentunya S1 menulis skripsi, S2 menulis tesis, S3 menulis disertasi. Disertasi apa yang ditulis kalau begini modelnya? Sangat picik, dangkal, dan sempit dalam pengulasan pembahasannya. Kritis kepada agama orang lain secara ngawur dan nyeleneh, tanpa punya pertimbangan yang matang dan objektif, tetapi tidak kritis kepada oknum atau individu dalam internal agama sendiri. Kiranya apa yang saya sampaikan ini boleh terus semakin mengingatkan kita, sekaligus kepada ustadz-ustadz dan juga ustazah yang saya hormati dalam Tuhan. Saya punya usul dan saran. Lebih baik ulaslah kitab suci dari Bapak Ustadz dan Ibu Ustazah yang saya hormati. Ulaslah Al-Quran itu di dalam pertemuan-pertemuan internal, sehingga semakin dalam dimengerti dan dipahami. Jangan sibuk mencampuri ajaran keyakinan orang lain yang notabene dipandang dari sudut pandang Bapak dan Ibu Ustadz Ustazah memahaminya dari internal keyakinanmu. Itu tidak tepat. Biarlah keperbedaan keyakinan, pengertian, penghayatan, dan keimanan yang ada, boleh kita saling menghargai satu dengan yang lain. Tetapi selama saudara-saudaraku, apakah itu sebagai apologet muslim, apakah sebagai Bapak Ustadz, Ustazah, atau siapa saja yang menyalahpahami keyakinan, pengertian, pengajaran, pemahaman kekristenan, adalah tugas dan tanggung jawab kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai doulos hamba Kristus, untuk meluruskan kesalahpahaman itu. Sehingga ke depannya jangan sampai kesalahan-kesalahan yang diulang-ulang
nanti lama-lama itu dianggap sebagai sebuah kebenaran. Itu sebabnya perlu diberikan respon dan tanggapan bahwa apa yang Anda sampaikan tidak benar adanya. Saksikan pembahasan saya berikutnya berkaitan dengan pernyataan-pernyataan Ustadz Yahya Waloni yang semakin seru dan menarik dalam tanggapan yang akan saya berikan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.